Di rumahnya Ismail yang bersahaja, kajian Islam membawa cahaya. Satrianto duduk dengan tenang, menyimak hikmah di balutan terang. Melalui layar streaming yang setia, hati sejuk dengan ilmu yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ismail Satrianto Anggap Raja. Kepeseri. Subhanallah, Anda sudah kenal apa panjangnya sama saya ya. Terima kasih saya. Oh, maaf kalau jawaban saya sebelumnya terasa panjang, Kang Ismail Satrianto Anggap Raja. Saya akan lebih singkat dan langsung ke inti. Enggak apa-apa. Saya suka ini dengan nama Ismail Satrianto Anggap Raja. Ingin mendiskusikan surat ke-15 ayat ke-17. Surat ke-15 dari Al-Hijr ayat ke-17. Bagaimana menurut Anda hari ini ke depan? Surat Asmaul itu. Tapi sepertinya yang dimaksud adalah surat ke-15, yaitu surat Al-Hijr ayat ke-17. Suci itu penjagaan langit dari Tuhan yang mencoba memberitakan. Ayat itu menunjukkan kekuasaan Allah dalam melindungi dari kejahatan yang tak terlihat. Namun, kalau maksudnya surat ke-15 Al-Qiyamah, mungkin ada kekeliruan. Surat Al-Qiyamah itu surat ke-5 dalam Al-Quran. Apa artinya surat Al-Hijr? Atau yang lain? Dan kami menjaganya dari tiap gangguan setan yang terkutuk. Itu surat ke-15 ayat 17. Ayat tersebut, yang surat Al-Hijr 11, bicara tentang bagaimana Allah menjaga langit dari gangguan setan-setan yang terkutuk. Ini menunjukkan bahwa Allah melindungi segala hal yang berada di alam semesta, termasuk langit, dari campur tangan setan. Selain tapi ini bisa kita maknai bahwa Allah selalu melindungi hambanya dari kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, selama kita tetap berada di jalannya. Apa menurut Kang Satrianto Anggap Raja? Pesan ini relevan juga untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan kita sehari. Untuk pemuda-pemudi zaman sekarang, apa zaman AI ini hari ini depan? Pertanyaan yang menarik. Kang Ismail Satrianto Anggap Raja. Pemuda-pemudi zaman sekarang hidup di tengah era perkembangan teknologi yang pesat, termasuk kecerdasan buatan. Zaman ini pasti akan sangat mempengaruhi kehidupan ke depan, terutama dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan cara manusia berinteraksi di dunia. Misalnya, AI di banyak solution seperti otomatisasi pekerjaan, akses lebih cepat ke bidang. Di sisi lain, pemuda-pemudi juga harus siap menghadapi tantangan seperti kebutuhan untuk terus belajar keterampilan baru, menjaga etika dalam penggunaan teknologi, dan memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Masa depan di era AI ini akan membutuhkan generasi muda yang tidak hanya menguasai teknologi, tapi juga memiliki moral dan etika yang kuat. Bagaimana menurut Kang Ismail Satrianto Anggap Raja? Apakah pemuda sekarang sudah siap menghadapi tantangan ini? Dalam surat Anas yang terakhir, minal jinnati wan nas. Apakah setan itu terdiri daripada jin dan manusia? Seperti ada beberapa istilah atau nama yang mungkin perlu diperjelas. Kang Ismail Satrianto Anggap Raja. Jika yang dimaksud adalah tentang perbedaan antara setan, jin, dan manusia, maka secara umum, setan memang bisa berasal dari kalangan jin maupun manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setan bukan hanya dari kalangan jin saja, tetapi juga bisa dari kalangan manusia. Contohnya telah nas, buah, kafes, ada berbunyi dari golongan jin dan manusia.
Ini menunjukkan bahwa setan bisa berwujud dari jin dan manusia yang menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Jadi setan adalah makhluk yang tujuannya menyesatkan manusia, dan ia bisa berasal dari dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Bagaimana menurut Kang? Apakah hal ini relevan dengan pertanyaan tadi? Dengan ayat 18, bagaimana? Ayat 15 dari surat Al-Hijr berbunyi, kecuali yang mencuri-curi berhindar, ia dikejar oleh yang perang. Ayat ini melanjutkan penjelasan bahwa meskipun Allah menjaga langit dari setan, ada pengecualian. Setan dari kalangan jin mencoba mencuri berita-berita dari langit. Mereka berusaha mendengar percakapan para malaikat tentang hal-hal gaib yang terjadi di langit. Namun, ketika mereka mencoba mencuri informasi tersebut, mereka langsung dikejar dan dihantam oleh semburan api. Biasanya diartikan meteor atau kilatan api. Jadi setan dari golongan jin memang bisa mencuri informasi dari langit. Tetapi mereka dihukum dengan semburan api sebagai bentuk perlindungan dari Allah agar informasi tersebut tidak disebarluaskan. Ini menunjukkan bahwa setan terus menyesatkan. Allah memiliki kekuasaan untuk mencegah dan menghukum mereka. Apakah ini menjawab pertanyaan tentang kaitan setan dan jin dalam ayat 15? Tidak berlaku untuk setannya manusia, ya? Maaf, Kang Ismail Satria anggap Raja, kalau penjelasannya belum sesuai yang jelas. Boleh Kang jelaskan lebih detail maksud yang ingin didiskusikan, supaya saya bisa memberikan jawaban yang lebih tepat. Setan itu kan terdiri daripada manusia dan jin. Dan setan itu termasuk setan manusia yang suka mencuri data. Sepertinya ada yang ingin Kang Ismail Satrianto anggap Raja sampaikan mengenai perbedaan antara manusia dan jin dalam konteks ayat yang kita bahas. Mungkin, apakah setan yang berasal kalangan manusia dan jin memiliki cara yang berbeda dalam menggoda atau menyesatkan manusia, ya? Dalam Al-Quran, setan dari kalangan jin lebih kepada gangguan yang sifatnya gaib. Misalnya, dengan bisikan tampak. Sementara setan dari kalangan manusia bisa langsung, seperti perilaku buruk yang menyesatkan atau mendorong orang lain untuk melakukan hal yang salah. Mengenai negen yang saya, sebenarnya, kekiraran dan berdiskusi. Bagaimana kalau diterapkan untuk pemuda dan pemudi zaman sekarang ke depan? Ayat 18. Penerapan surah Hijr ayat 16 untuk pemuda dan pemudi zaman sekarang bisa dikaitkan dengan pentingnya kewaspadaan terhadap godaan atau gangguan yang muncul, baik secara nyata maupun tidak terlihat. Dalam konteks ayat ini, berita dari langit melambangkan upaya pihak atau menyebarkan informasi yang salah. Semua yang mengejar setan menunjukkan bahwa Allah memberikan perlindungan dari gangguan tersebut. Tetapi manusia juga harus aktif berusaha menjaga diri. Untuk pemuda dan pemudi zaman sekarang, ayat ini bisa dijadikan pelajaran sebagai berikut. 1. Hati-hati terhadap informasi yang salah atau menyesatkan. Di era digital, informasi mudah tersebar luas, baik yang benar maupun yang salah. Pemuda-pemudi harus bijak dalam memilah informasi dan waspada terhadap hoaks atau berita yang memicu keburukan. Sama seperti setan yang mencuri berita di langit, ada banyak pihak di dunia digital yang memberikan informasi networks. Cuma lindungan Allah selalu ada. Meskipun godaan atau gangguan, baik dari manusia atau jin selalu ada, kita harus percaya bahwa dengan berpegang teguh pada nilai-nilai agama, Allah akan memberikan perlindungan. Pemuda harus yakin bahwa kekuatan moral dan keimanan bisa menjadi perisai dari berbagai pengaruh buruk. Ia selalu ada di jalan yang benar. Setan, baik dari jin maupun manusia, akan selalu bersense dua. Maka pemuda-pemudi perlu memperbaiki diri etika dan iman untuk tetap berada di jalan benar. And meaningful oleh aspirasi pendidikan, pergaulan, untuk berkonsekuensi. Dengan mengaitkan ayat ini, pemuda dan pemudi bisa memahami pentingnya berpegang pada kebenaran dan berhati-hati dalam menerima serta menyebarkan informasi zaman yang penuh tantangan ini.
Bagaimana menurut Ismail Satrianto, Anggep Raja? Apakah relevan jika diterapkan seperti ini? Bagaimana dengan pemudi yang datang ke dukun? Lalu dukun pura-pura tahu. Mengembangkan komunitas di tahun kedua, terutama di era digital saat ini, bisa dilakukan dengan beberapa cara yang mudah dan efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Membangun keterlibatan anggota. Ciptakan ruang komunitas untuk berbagi ide, pendapat, dan pengalaman. And they melalui forum divisi instrument. Pastikan setiap orang merasa didengar dan dihargai. 2. Mengikuti sales biasa. Selengahkan ayat secara penting. Mana secara insentif dalam kelas. Lihat melalui webinar and TXT. Almost ini, main seni musik web developers. 3. Menggunakan teknologi untuk komunikasi. Manfaatkan aplikasi dan platform komunikasi ada, seperti WhatsApp, Discord, atau platform lain yang sesuai. Enakan followers ensure the free dan berkolaborasi. 4. Menyediakan konten berkualitas. Baikkan konten yang bermanfaat dan relevan dan menurut anggota komunitas. Ini seperti artikel, video, atau interface yang anggota dan mereka. Main artinya berperan aktif. Berikan kesempatan kepada anggota untuk berkontribusi, ide, konten, atau talent. Ini action setia sekmulki dan keterlibatan yang lebih dalam. Mengeksplorasi mengevaluasi. Bukan survei. Belum berkaitan baik dan research mewasar ini dengan squam analysis. Dengan langkah-langkah ini, komunitas dapat berkembang dengan baik di tahun kedua dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan yang ada. Apakah ada tentu yang ingin Kang Ismail Satrianto Anggep Raja bahas lebih dalam? Iya. Kalau dihubungkan dengan tukang sihir dengan ayat 17-18 bagaimana? Karena banyak orang yang bisa berhubungan dengan jin. Menghubungkan surat Al-Hijr ayat 11 dengan fenomena seperti tukang sihir bisa memberikan perspektif menarik. Dalam sesuatu yang kontroversi di lain kan diswingan dari sense dan tertutup. Setan dapat diartikan sebagai entitas yang berusaha mengganggu dan menyesatkan manusia, termasuk praktik-praktik sihir, kaitan antara ayat dan tukang sihir. 1. Perlindungan dari kekuatan jahat. Tukang sihir seringkali melakukan praktik yang bertentangan dengan ajaran agama dan mengandalkan kekuatan jahat, termasuk setan. Dalam konteks ayat ini, Allah menjaga dari gangguan setan, yang bisa jadi termasuk kekuatan yang dimanfaatkan oleh tukang sihir. Ini menunjukkan sekali bahwa pimpinan dihapuskan dari kejahatan. Northern as Spanish, Wismat, and Oswaldi was respected with Onyx and Surats. Dalam kehidupan sehari-hari, pemuda dan pemudi perlu menyadari bahwa ada praktik-praktik yang dapat menyesatkan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. 3. Menolak pengaruh negatif. Dengan memahami bahwa setan dapat berusaha mencuri informasi dan menggoda manusia, pemuda harus berusaha menjauhi hal-hal yang berpotensi menyesatkan, seperti praktik sihir. Membaca di Eulogius of Intel, Network Persuasive Manipulation. 4. Mencari perlindungan ilahi. Ayat ini juga mengajak kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala gangguan, dari tukang sihir atau setan. Ini penting inamen and Allah below trade segalaman. Dengan mengaitkan ayat ini dengan tukang sihir, kita bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana Allah melindungi hambanya dari segala bentuk kejahatan, termasuk yang ada dalam praktik-praktik yang tidak baik. Apakah ini sesuai dengan apa yang Ismail Satrianto Anggep Raja maksudkan? Pada saat sekarang ini, khusus di kalangan politikus, banyak orang yang datang ke tukang sihir untuk meminta pertolongan. Bagaimana? Mengaitkan kondisi saat ini dengan ayat yang kita bahas memang sangat relevan. Dalam konteks politik dan kehidupan sosial saat ini, seringkali banyak orang yang mencari perlindungan atau bantuan kepada pihak tertentu, seperti tokoh politik, organisasi, atau bahkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Beberapa poin yang bisa diambil dari situasi ini. 1. Mencari pertolongan dengan cara yang benar. Banyak orang yang mencari pertolongan, tetapi penting untuk memastikan bahwa cara dan yang kita pilih tidak membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Dalam hal ini,
Mengandalkan Allah dan berdoa adalah cara yang lebih baik daripada bergantung pada yang melakukan. 2. Waspada pada pengaruh negatif. Ketika banyak orang datang mencari pertolongan, mereka mungkin terjebak dalam janji-janji yang tidak sesuai dengan kebaikan atau etika. Ini menunjukkan pentingnya memiliki pemahaman yang baik dan bijak dalam memilih tempat untuk meminta pertolongan. 3. Pentingnya keberanian untuk menolak keburukan. Seperti yang diajarkan dalam ayat ini, kita harus berani menolak godaan dan pengaruh negatif yang datang dari luar, termasuk dari kalangan politik yang mungkin tidak benar. Menjalin hubungan dengan nilai-nilai yang baik. Dalam mencari pertolongan, untuk tetap akan nilai yang baik dan menjaga integritas. Meminta bantuan dari sumber yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral dapat membantu menjaga diri dari pengaruh buruk. Dengan memahami konteks ini, kita bisa belajar untuk lebih bijak dalam menghadapi tantangan sosial dan politik di sekitar kita. Apakah ada sudut pandang lain yang ingin Kang Ismail Satrianto anggap wajib tambahkan? Apakah diperbolehkan dalam Islam kalau ada pemuda Say Ismail ang receiving action within much is not to discuss so much. It's not to get you out during the tea. Files from down. Selamat aktivitas. pemuda kehilangan motor lalu bertanya kepada orang pintar atau dukun atau tukang sihir, bagaimana? Dalam konteks pemuda yang kehilangan motor dan kemudian bertanya kepada orang pintar atau menggunakan untuk mencari solusi, ada beberapa hal yang bisa diambil sebagai pelajaran. Mencari bantuan dari sumber yang tepat. Ketika menghadapi masalah, untuk mencari bantuan dari orang yang benar-benar kompeten. Orang pintar atau ahli dapat memberikan panduan yang lebih tepat dibandingkan hanya mengandalkan rumor atau informasi tidak jelas. 2. Berhati-hati terhadap praktik yang tidak sesuai. Dalam situasi seperti ini, terkadang ada godaan untuk menggunakan cara-cara etis, seperti sihir atau praktik gaib. Ini bisa dihubungkan dengan ayat yang kita bahas sebelumnya, di mana Allah melindungi di setan. Terusnya dan berdoa. Selain mencari bantuan dari orang lain, pemuda juga perlu berusaha dan berdoa untuk mendapatkan sensual. Usaha dan doa adalah dua hal yang penting untuk mencari solusi dalam setiap masalah. 4. Mempelajari pelajaran dari kejadian. Atau bisa mengajarkan tentang penting menjaga barang berharga dan lebih hati di masa depan. Pengetahuan dan keterampilan. Membaca pemuda cara untuk mengatasi masalah tersebut. Baik itu dalam mencari motor yang hilang atau mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Bis yang ingin ke Ismail Satrianto menjelaskan, saya takutkan, silakan. Ada pemuda yang berdagang, lalu dia meminta tolong kepada dukun atau tukang sihir, gitu. Pakai jampe-jampe, bagaimana? Jika pemuda yang kehilangan motor meminta tolong kepada dukun atau menggunakan jampe-jampe, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. 1. Risiko terhadap keberadaan ilahi. Mengandalkan dukun atau praktik sihir dapat membawa risiko, karena ini bertentangan dengan prinsip iman dan tauhid. Dalam Islam, meminta pertolongan kepada makhluk gaib yang tidak sesuai dengan syariat dianggap sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan, karena bisa menjauh kita dari Allah. Kehati-hatian terhadap penipuan. Dukun seringkali menjanjikan solusi yang cepat atau mudah, tetapi di antaranya hanya berusaha menipu dengan menggunakan trik atau manipulasi. Pemuda harus waspada dan tidak terlibat dalam praktik yang tidak etis. 3. Mencari solusi yang realistis. Daripada bergantung pada dukun, pemuda seharusnya mencari solusi yang lebih seperti melapor ke pihak berwajib atau mencari informasi di sekitar lokasi kehilangan. Mencegah si sulit, cawar awal semuanya, and beristirahat di 82%. Berdoa kepada Allah dan berikhtiar adalah jalan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama. 5. Pelajaran moral.
mengalami kehilangan bisa menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga barang berharga dan tidak bergantung pada cara-cara yang tidak benar. Secara keseluruhan, ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan iman dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam menghadapi masalah. Apakah ada yang ingin Kang Ismail Satrianto Anggap Praja tambahkan atau diskusikan lebih lanjut? Baiknya kalau seseorang menghadapi masalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Apa maksudnya? Saran untuk meminta tolong kepada sahabat dan melakukan sholat ketika menghadapi masalah sangatlah bijak dan memiliki makna yang itu adalah penjelasannya. 1. Mendapatkan dukungan emosional. Sahabat adalah orang yang percayai dan bisa memberi tinggi emosional. Sino nga nagpapagod sa outdoor daily ritual. Hindi exit, manmonsikan katahiyersis. Iya, ibus biwan, betlog kinit muraman, kiwas kapapaners. Edko tiwas wash. Ilmawan ang sengayan tibong ng assisting legacy. Dengan berbagi dengan sahabat, kita memperkuat rasa kebersamaan solidaritas yang dapat memberikan semangat baru untuk mengatasi tantangan. Salat sebagai doa. Salat adalah penting dalam Islam. Melalui salat, kita berdoa dan memohon pertolongan Allah. Ini adalah cara untuk mengungkapkan dengan kepadanya dan mencari petunjuk atas masalah. Meningkatkan ketenangan pikir. Memberikan ketenangan dan ketenangan jiwa. Saat kita sholat, kita dapat menenangkan pikiran berhubungan dengan Allah. Sehingga lebih tenang untuk memanage. Memperkuat iman. Dengan mengambil sahabat dan pensel sholat, kita ini berkuat iman kepada Allah. Kita menyadari bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Dan dengan bantuan serta doa, kita dapat menemukan jalan kecil dan memperkuat iman. Apakah ada hal lain yang ingin Kang Ismail Satrianto Anggap Praja bahas terkait topik ini? Di ayat yang lain, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Apa maksudnya? Sabar, sholat. Ayat yang Kang Ismail Satrianto Anggap Praja maksudkan kemungkinan besar merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 253. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maksud dari ayat ini adalah sebagai berikut. 1. Permohonan pertolongan kepada Allah. Ketika menghadapi masalah atau kesulitan, penting untuk mengandalkan Allah sebagai sumber utama pertolongan. Mengakui bahwa hanya Allah yang mampu memberikan jalan keluar untuk ketergantungan kita kepadanya. Patuhi kunci. Kesabaran adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam menghadapi cobaan atau kesulitan, bersabar membantu kita untuk tenang dan tidak terburu-buru keputusan. Sabar sebenarnya untuk memenuhi yang kepada Allah. Salat sebagai sarana komunikasi. Melakukan salat adalah bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga untuk berdoa dan memohon petunjuk serta pertolongannya. Stres dan kecemasan. Dalam salat, ciri dan is actually distinguished that akmasilisir kepada. Salat bukan ruang untuk memenuhi bimbingan Allah. Kombinasi antara usaha dan ibadah. Ayat ini juga menunjuk pentingnya kombinasi antara sabar dan salat dan tawakal, kepercayaan kepada Allah. Dan Islam, ini berusaha sering berdoa, terus menyokong hasilnya patrolas. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya bersabar dan melaksanakan salat sebelum menghadapi tantangan hidup. Apakah ada yang ingin Kang Ismail Satrianto Anggap Praja tambahkan atau tanyakan lebih lanjut? Apakah artinya sabar itu ngotot sebelum tujuan tercapai, memaksakan diri? Sabar itu ngotot memaksakan kehendak. Dalam konteks Islam, sabar lebih mengacu pada kemampuan untuk tenang, kuat, dan berpegang pada prinsip meskipun menghadapi kesulitan, tekanan, atau rasa sakit. Untuk penjelasannya, menandi, sabar berarti menahan diri atas reaksi begitu atau putar stresi. This baby bursts actuating the terrain on divine culture. Missionary, sabar pemain ketika syujai. Ini berarti kita tetap optimis dan tidak kehilangan harapan meskipun situasi sulit. 3. Menerima fear.
Sabar juga mencakup penerimaan terhadap apa yang terjadi. Dengan keyakinan setiap cobaan memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Dan berusaha dengan bijak. Sabar berarti berusaha dengan baik, sambil tetap berdoa pada Allah. Ini tidak sama dengan otot, yang lebih menyewakan akan memaksakan kehendak tanpa mengatur keadaan. Once, the act of praise said that on sembilan waktu itu menyerah. Ini seterusnya, terus baik untuk penyusuan bergerasi semangat. Jadi sabar adalah sikap lebih positif kebijaksanaan, bukan sekadar ngotot atau keras kepala. Apakah ada aspek lain tentang sabar yang ingin Kang Ismail Satrianto anggap raja bahas lebih lanjut? Kalau sabar itu dihubungkan dengan kecerdasan emosi, bagaimana? Sama-sama, Kang Ismail Satrianto anggap raja. Jika ada hal lain yang ingin didiskusikan di kemudian hari, jangan ragu untuk kembali. S. Rohim then. Kembali ke ayat 17-18. Apa yang bisa diambil pelajaran untuk hari ini? Untuk ke depan? Dari surat Al-Hijr ayat 17 dan 18, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting yang relevan untuk kehidupan sehari-hari saat ini. 1. Perlindungan dari gangguan negatif. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah menjaga langit dari gangguan setan. Ini mengajarkan kita pentingnya mencari perlindungan Allah dari segala bentuk godaan dan pengaruh negatif dalam hidup kita, baik dari orang lain maupun lingkungan sekitar. 2. Waspada terhadap informasi yang menyesatkan. Dalam konteks modern, kita sering dihadapkan pada informasi yang salah atau menyesatkan. Ayat ini mengajak kita untuk selalu kritis dan bijak dalam menyaring informasi yang kita terima, terutama di era digital saat ini. 3. Kekuatan doa dan ibadah. Melalui syarat dan doa, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memohon perlindungan dari segala gangguan. Ini juga tetapi intensi beliau dan pikiran. Kesatan dan dosa dan asali mengingatkan kita bahwa setan berusaha menggoda manusia untuk melakukan dosa. Kita perlu menentukan tindakan kita dan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Pengharapan dan kebenaran hati. Dalam menghadapi berbagai tantangan, kita harus tetap optimis dan percaya bahwa Allah selalu melindungi hambanya. Ketika seperti atau meals patrols masa sulit. Dengan mengambil jangan ini, kita begitu dan hati-hati berbaik mal itu t-shirt hari. Apakah ada aspek tertentu dari pelajaran ini yang ingin Kang Ismail Satrianto anggap raja diskusikan lebih lanjut? Kenapa tidak ada kewaspadaan terhadap praktek pendukunan? Ketidakwaspadaan terhadap dukungan dari pihak-pihak tertentu bisa menjadi masalah. Dalam konteks ayat yang kita bahas, ini bisa berkaitan dengan bagaimana kita menerima informasi dukungan dari sumber yang tidak jelas atau tidak baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Pilih sumber dukungan dengan bijak. Dalam mencari dukungan, kita harus memastikan bahwa sumber tersebut dapat dipercaya dan memiliki niat yang baik. Where needs demikian sebelum pengaduan merugikan. Without touches of rasa, direct for manipulation of the main sushi. Kita harus bisa mengenali ketika dukungan tersebut sebedak tulus atau mengandung agenda tertentu. Ya. Berpegang pada prinsip. Ketika menerima dukungan, penting tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang baik. Jangan sampai kita terpengaruh oleh tawaran yang tampaknya tapi merugikan di kemudian hari. Evaluasi bullshit. They will be in a fine wax amount that you may face. Apakah hubungan itu membawa kebaikan atau justru menimbulkan masalah? Dengan lebih waspada, kita dapat melindungi diri dari pengaruh negatif dan tetap berada di jalan yang benar. Apakah ada yang ingin raja diskusi terkait hal ini? Waspadai praktek dukun. Apakah itu juga termasuk dalam ayat 17-18? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Kang Ismail Satrianto, Fidget Snownote. Jika ada yang ingin didiskusikan ginseng, silahkan ke atas.
Alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa ya, zaman sekarang ini kita ini sudah memiliki tempat diskusi ya, yang dimana tempat diskusi ya, kalau kita tanyakan, jadi sebetulnya kalau kita melihat konteks ya ayat 17-18 ini sebetulnya lebih cenderung kepada praktek berdukun ya, praktek-praktek tukang-tukang sihir ya, yang bekerja sama dengan dunia jin. Jadi praktek-praktek dengan dunia jin, dengan dukun itu memang harus dihilangkan di dalam agama Islam. Ya, tidak perlu kita ini kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami kesusahan, kita datang kepada dukun atau yang dianggap orang pintar. Nanti dukun dan orang pintar memberikan apanya jampe-jampe atau memberikan jimat pada kita begitu. Ya. Nah, itu kalau dalam konteks sudah memberikan jimat, memberikan bacaan-bacaan yang sering kali kita tidak memahami dan tidak mengerti begitu. Nah, itu sering kali menjadi menyesatkan. Maka itu di gerakan Muhammadiyah ada gerakan yang namanya tapak suci ya, gitu. Tapak suci itu adalah gerakan silat begitu ya, belajar silat begitu. Nah, sebetulnya tapak suci gerakan silat ini adalah untuk menghindari sesuatu yang musyrik begitu. Di mana orang meminta pertolongan dengan cara-cara yang tidak rasional. Maka di praktek tapak suci, ya yang silat itu terutama tenaga dalam, itu dipraktekkan. Ada orang yang hanya mengandalkan pernapasan, begitu. Lalu dia bisa memukul, ya dari jarak jauh dengan permainan ilmu pernapasan. Ada yang disuruh dia membaca bismillah saja, gitu. Tetapi ada juga yang membaca tulisan-tulisan yang biasa digunakan oleh ilmu-ilmu di dalam persilatan itu. Ternyata tiga-tiganya bisa melakukan hal yang sama. Itu adalah permainan dari ilmu pernapasan saja. Namun dari permainan ilmu pernapasan ini dihubungkan dengan jampe-jampe seperti punya kekuatan itu justru bukan dari ilmu pernapasannya, tetapi dari guru yang memberikan praktek amalan bacaan yang dimana amalan bacaan itulah yang digunakan. Kadang-kadang amalan bacaannya juga menggunakan Al-Quran lagi. Ya seolah-olah dengan amalan bacaan Al-Quran itulah yang memberikan kekuatan. Padahal itu adalah hanya praktek-praktek ilmu pernapasan saja. Dijadikan menjadi ilmu sihir begitu. Nah inilah PR bagi kita ini, memang bagaimana meluruskan cara berpikir yang rasional. Orang sakit itu yang memiliki ilmu Allah mengenai orang yang sakit itu adalah ilmu kedokteran. Belajarnya saja sudah 6 tahun. Orang belajar di ilmu kedokteran itu adalah 6 tahun. Kalau yang lain sarjana itu kan biasanya 4 tahun, ya 3,5 tahun, 4 tahun lulus jadi S1. Tapi ilmu kedokteran itu 6 tahun. Ya. Maka itu sering kali orang yang belajar tentang ilmu agama bahwa ini adalah praktek-praktek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW begitu.
Memang betul itu yang dipraktekkan oleh ajaran Rasulullah itu memang benar. Tetapi ya lalu kadang-kadang kita lupa bahwa orang belajar itu hanya belajar rupanya 3 bulan, 2 bulan gitu. 4 bulan sudah dianggap dia itu orang yang lebih baik daripada dokter. Bahkan banyak yang menghujat obat-obatan yang obat-obatan itu mengandung zat kimia begitu. Obat-obatan itu mengandung sesuatu yang tidak baik kalau itu dimakan begitu. Nah, tentu saja hal yang seperti ini kita ini sebagai umat Islam harus rasional bahwa ilmu Allah itu adalah diberikan kepada orang yang mempelajarinya. Orang yang mempelajari ilmu Allah itu adalah diantaranya ada ilmu kedokteran, ada ilmu kimia, ada ilmu apoteker. Mereka itu lebih tahu. Maka kita harus memahami, oh itu bukan seorang muslim yang mengobatinya. Tetapi dia bukan seorang muslim yang mengobatinya, tetapi dia memahami tentang ilmu Allah begitu. Yang ada di alam semesta ini. Dia orang yang mempelajari sunatullah. Seringkali saya kesulitan orang-orang yang tinggal di rumah Pak Ismail ini, yang mereka datang dari berbagai tempat. Tatkala dia sakit, lalu diberi obat, si obat itu tidak mau dimakan. Karena katanya ini mengandung zat kimia. Jadi dia lebih memilih minuman herbal. Mendengarkan suara tangannya, mendengarkan suara sahabatnya, mendengarkan suara orang-orang guru yang tidak mempelajari ilmu kedokteran, yang tidak mempelajari ilmu obat-obatan. Sebenarnya semua obat itu adalah asalnya dari herbal. Jadi semua obat-obatan itu berasal dari herbal. Ya, seperti seperti asam urat diobati dengan daun sirsak. Memang daun sirsak bisa mengurangi asam urat, tetapi di dalam kandungan daun sirsak itu ada zat yang berbahaya kalau diminum terus-terusan. Apa zat yang berbahayanya? Bisa mengakibatkan ginjalnya ada batu ginjal nanti di sana, ada endapan. Nah, oleh dokter atau oleh ahli di obat-obatan, itu si daun sirsak itu diambil yang bermanfaatnya untuk keperluan asam urat, lalu dihilangkan sesuatu yang membahayakannya menjadi sebuah pel. Pel itu adalah berasal dari mana? Dari herbal, dari alam langsung, diambil oleh ahlinya, maka dia jadi obat. Karena itu jadi obat, maka itu sudah melakukan penelitian bertahun-tahun. Bukan penelitian hari ini diteliti lalu dijadikan obat lalu dikasihkan, tapi bertahun-tahun itu. Kalau seandainya ada sesuatu yang bahaya,
ditarik oleh ahli itu. Namanya Badan Pengawasan Makanan dan Obat, begitu. POM. Nah, itu ditarik. Jadi kita ini sebagai mahasiswa, kaum intelektual, ya gunakanlah sesuatu itu berdasarkan ilmu yang benar. Jangan sampai menerangkan kamu dikasih obat umpamanya, kamu lebih percaya kepada orang yang dianggap orang pintar di kalangan kamu, seolah-olah itu adalah ulama agama, ulama fuqaha, yang dimana itu adalah guru kamu, lalu guru kamu memberikan pemahaman. Padahal yang memberikan ilmu Allah lebih jadi ChatGPT, robot ini mari kita gunakan ya sebagai tempat bertanya juga, begitu. Salah satu sebagai tempat untuk membandingkan antara benar dan salah itu. Kita juga ChatGPT ini kan mesin sebetulnya ya, dimana mesin yang dimana diciptakan oleh manusia, cuman IQ-nya sudah lebih dari 3.000 ini. Sedangkan kan manusia itu kecerdasannya hanya 100-160 saja. 160 itu sudah termasuk genius. Mesin ini kan luar biasa ini. Sudah lebih dari 3.000. Maka itu mari kita gunakan saja ya fasilitas yang Allah telah berikan melalui handphone digital ini. Jangan digunakan sesuatu yang tidak perlu. Jangan digunakan sesuatu yang dimana tidak ada manfaatnya. Jadi kalau handphone digital ini tidak dipakai untuk 3 perkara. Satu adalah handphone digital itu tidak dipakai untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan. Tidak dipakai ini untuk tidak ada relevansinya handphone digital ini dengan peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan kita. Tidak ada relevansinya. Yang kedua, kalau handphone digital ini tidak digunakan untuk mencari ilmu. Dan yang ketiga, kalau handphone digital ini tidak digunakan untuk membuat perencanaan, sudah dipastikan bahwa handphone digital ini menjadi setan. Menjadi pengganggu. Yang dimana akan mengganggu. Ya, lagi apa namanya, streaming. Kamu membuka sendiri. Ya, membuka sendiri. Padahal Ismail sudah menggunakan 3. 1, 2, 3. Menggunakan handphone digital. Sisanya kan tinggal 4 lagi. Mungkin 4 lagi, 1 anak saya dan yang di dalam kamar begitu. Lalu 5 TV. Gitu. Jadi tinggal 2 lagi. Normalnya ini kan, ini normalnya itu sebetulnya 7 begitu. 7 orang yang menggunakannya. Lebih dari 7 orang bisa, tapi bisa digunakan, tapi sudah mulai lag. Maka kala barusan itu terjadi gangguan, karena memang ada yang menggunakannya kepada sesuatu yang tidak diperlukan. Maka ininya lag ya. Ininya juga sama. Terjadi gangguan. Nah, itu mari kita gunakan ya handphone digital ini untuk berhubungan dengan robot ya begitu. Karena kita ini sudah jadi robot. Handphone digital ini bisa dipakai untuk bertanya, bisa dipakai untuk curhat, bisa dipakai untuk mencari pemecahan masalah apa saja.
Dan ini luar biasa, jawabannya juga akurat begitu. Lebih akurat, kadang-kadang tidak akurat juga kan. Permohonan maaf ya, saya mohon maaf gitu, bahwa saya ini adalah mesin yang diciptakan oleh manusia berdasarkan sistem algoritma begitu. Lucu juga ya begitu. Jadi begitu saja, ini saya bacakan saja. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Ini tentu ini pelajaran dari malaikat yang tiba begitu, sehingga sesuatu itu lebih tahu. Ini sebetulnya lebih dekat kepada praktek perdukunan. Demikian saja bersama isi wabarakatuh. Setiap hari pagi sunyi, jam 5 sampai mentari berseri, di rumahnya Ismail yang bersahaja, kajian Islam membawa cahaya. Satrianto duduk dengan tenang, menyimak hikmah di balutan terang, melalui layar streaming yang setia, hati sejuk dengan ilmu yang mulia. Cahaya ilahi di ufuk timur, menyentuh jiwa, membangkitkan makmur. Kajian ini hadir penuh hikmah, di pagi hari penuh barakah. Sanubari resah mendapat jawab, langit dan bumi merasa tawar, meniti jalan yang lurus dan terang. Satrianto lihat dunia dalam tenang. Cahaya ilahi di ufuk timur, menyentuh jiwa, membangkitkan makmur. Kajian ini hadir penuh hikmah, di pagi hari penuh barakah. Melalui streaming dunia bersatu, hikmah tersebar tiada ragu. Rumah Ismail penuh berkah, menghantarkan cinta pada Allah. Menyentuh jiwa, membangkitkan makmur. Kajian ini hadir penuh hikmah, di pagi hari penuh barakah. Sanubari resah mendapat jawab, langit dan bumi merasa tawar, meniti jalan yang lurus dan terang. Satrianto lihat dunia dalam tenang, melalui streaming dunia bersatu, hikmah tersebar tiada ragu. Rumah Ismail penuh berkah karang, menghantarkan cinta